Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adnan Parangi dalam video belajar hukum bersama. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membuat ataupun menerangkan kepada seluruh teman-teman semua, apabila ingin bertanya persoalan hukum maka silakan bertanya lewat komentar yang ada di video sebelumnya. Nah, alhamdulillah video tersebut mendapat tanggapan ataupun respon dari beberapa teman-teman. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Jadi teknis menjawab saya akan mulai atau saya jawab sesuai dengan urutan komentar, biar nanti teman-teman yang bertanya bisa langsung melihat pada postingan video selanjutnya terkait dengan apa yang menjadi jawaban saya terhadap pertanyaan beliau. Nah, terkait pertanyaan yang pertama ini saya sudah sedikit paham karena memang sempat belajar juga terkait dengan persoalan buruh yang dulu juga sempat viral terkait dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, seiring berjalannya waktu, undang-undang itu disahkan dan sampai saat ini diterapkan. Ya, jadi penanya pertama itu nama channelnya Kunikun. Nah, Kunikun ini bertanya soal terkait dengan upah lemburnya beliau. Nah, seperti apa upaya hukum yang bisa ditempuh oleh, kurang lebih pertanyaan seperti itu ya. Upaya hukum apa yang ditempuh oleh karyawan swasta apabila upah lemburnya tidak dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini menarik. Jadi memang upah lembur, uang gaji ataupun misalnya biaya kesehatan, dalam hal ini BPJS kesehatan ataupun BPJS ketenagakerjaan, ini penting untuk diketahui oleh para pekerja atau buruh karena itu merupakan hak mereka. Nah, terkait dengan upah lembur, saya akan menjelaskan mungkin tidak secara rinci, tapi hanya pada pokok-pokok garis besarnya aja, karena pertanyaan Kunikun ini seputar tentang proses hukum ataupun upaya hukum yang akan dilakukan. Ya, saya akan menjelaskan dari awal seperti apa yang harus dilakukan oleh buruh tersebut, kemudian seperti apa juga dampak hukum atas upaya hukum yang sudah dilakukan ataupun sudah ditempuh. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa di dalam penuntutan terkait dengan hak lembur tentu harus dipastikan dulu apakah memang pekerja atau buruh ini bekerja dalam tempo lebih dari 8 jam sehari. Itu untuk waktu kerja kalau misalnya 5 hari kerja. Kemudian untuk yang 6 hari kerja harus dipastikan dulu apakah memang bekerja hanya 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa jam hak lembur yang harus bisa beliau tagih. Nah, kemudian jam lembur juga ini dibatasi. Jadi tidak serta-merta satu hari bisa lembur 10 jam atau satu hari bisa lembur 5 jam, enggak begitu. Itu dibatasi. Nah, hal itu diatur di mana? Hal itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, berikut undang-undangnya. Teman-teman, ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di pasal 77 ayat 1, ayat 2 huruf A dan huruf B sudah mengatur tentang waktu kerja. Jadi hanya 7 jam ya untuk yang waktu kerjanya itu selama 6 hari dalam seminggu. Nah, dan 8 jam untuk yang 5 hari kerja dalam 1 minggu. Intinya hanya totalnya itu hanya 40 jam dalam 1 minggu. Nah, di pasal 78 juga jelas. Kemudian terkait dengan waktu cuti dan istirahat itu diatur dalam pasal 79. Ini huruf pasal 79 ayat 2 huruf A dan huruf B jelas juga.
Jadi semua diatur ya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini undang-undang yang dipakai sekarang. Jadi pasal 77 mengacu di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga, tidak ada perubahan ya, tetap sama. Kemudian pasal 77 ayat 2 huruf A dan huruf B tetap sama ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menjadi landasan hukum kita saat ini, karena sudah berlaku sejak diundangkan. Nah, selanjutnya ada juga peraturan pemerintah yang mengatur itu, tapi sebentar kita masuk ke situ. Kita masuk dulu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini pasal 78. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat. Nah, ayat 1 huruf A ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, ini waktu kerja lembur huruf B ya, hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Jadi tidak boleh melebihi itu, karena semua sudah diatur. Nah, pasal 79, pengusaha wajib memberi 1 ayat 79 ayat 1 waktu istirahat dan waktu cuti. Nah, kemudian peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu dan seterusnya. Nah, ini pasal 26 ayat 1 ayat 2 mengatur juga sudah cukup jelas. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu minggu, dalam satu hari, dan 18 jam dalam satu minggu. Nah, karena penanya ini merupakan seorang buruh yang menuntut jam lembur ataupun hak lemburnya, maka beliau harus memastikan dulu berapa jam beliau bekerja yang kemudian itu dimasukkan dalam kategori pekerjaan lembur ataupun jam lembur. Nah, kemudian hak lembur ini tidak semuanya diberikan kepada pekerja atau buruh. Kita bahas aja yang bisa dibayarkan untuk upah lemburnya, upaya hukum apa yang bisa ditempuh. Nah, yang pertama harus dipastikan dulu dalam SK yang bersangkutan apakah dimuat terkait dengan kontrak kerjanya, jam kerjanya beliau, kemudian pada faktanya beliau bekerja berapa jam. Nah, kalau kemudian semua tercantum ataupun tercatat di dalam SK tersebut, maka si buruh ini berhak untuk mendapatkan upah lembur itu. Nah, caranya yang pertama adalah melakukan upaya hukum atau yang kita kenal dengan bipartit. Nah, bipartit ini adalah musyawarah bersama antara buruh dengan pemberi kerja. Nah, kalau misalnya bipartit ini tidak tercapai, upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh si buruh? Atau misalnya tercapai, apa langkah selanjutnya? Nah, kalau dia tercapai, maka dibuatlah kesepakatan bersama terkait dengan hasil musyawarah tersebut. Nah, kalau tidak tercapai, maka dibuat juga musyawarah, atau misalnya kalau misalnya tidak dibuat bipartitnya, tidak tercapai bipartit atau tidak ada bipartit, maka lanjut aja pada dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, saya pikir di tiap-tiap kabupaten kota semua sudah ada dinas tersebut. Nah, selanjutnya apabila tidak tercapai lagi, lalu langkah hukum apa yang bisa ditempuh oleh si pekerja atau buruh ini untuk mendapatkan haknya dalam hal ini upah lembur tersebut? Nah, beliau bisa melakukan upaya hukum dalam hal ini gugatan ke pengadilan hubungan industrial, nah, atau pengadilan PHI. Nah, untuk pengadilan PHI ini karena dia sifatnya adalah perdata yang spesial ataupun lex spesialis, maka tidak semua kabupaten kota ada. Nah, biasanya hanya ada di ibu kota provinsi. Jadi di tiap-tiap provinsi itu biasanya hanya satu. Tapi ada pun yang di kabupaten kota ada tapi belum merata untuk
di Indonesia secara keseluruhan. Nah, upaya hukum ini sifatnya gugatan, sehingga apabila ini sudah diproses kemudian mampu dibuktikan di persidangan ataupun di hadapan majelis bahwa hak lembur ini merupakan kewajibannya yang harus beliau miliki, maka pengadilan pasti akan memutuskan perkara itu, sehingga pemberi kerja ataupun misalnya perusahaan wajib memberikan hak lembur yang menjadi poin-poin tuntutan yang ada dalam gugatan penggugat tersebut, dalam hal ini buruh atau pekerja. Demikian penyampaian saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.